kita pengen Allah itu senang kepada kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, sering-seringlah ucapin Astaghfirullahalazim. Sekali kita ngomong Astaghfirullahalazim, sayang Allah sama kita itu bertambah. Itu kalau kita analogiin mirip kayak seorang suami yang kalau pengen nyenengin hati istrinya, maka dia memuji istrinya. Pernah? Maaf, salah nanya. Harusnya bukan pernah, mau gitu. Kalau pernah mah belum ya. Misalnya kalau suami pengen nyenengin hati istri gitu ya. Ayah kamu tukang las ya? Kok tahu? Standar mah ya. Sekarang mah udah nggak zaman yang gitu. Modelnya lebih variatif. Harus improve. Misalnya lagi kayak jalan gitu. Lagi jalan sama pasangan, terus kesasar. Karena tadi pakai GPS ternyata lost sinyal gitu kan. Jadi kesasar aja, salah belok. Udah kesasar, istri ngomong, kayaknya kita salah jalan deh. Perasaan jalannya nggak lewat sini loh. Terus suaminya bilang, iya ya, kenapa ya kalau jalan sama kamu aku suka kesasar aja. Terus pasti dia bilangnya, kok salah aku sih? Emangnya gara-gara aku kesasar? Bukan, soalnya kalau jalan sama kamu aku pengennya ke hati kamu sih. Kan gimana pun juga, walaupun itu mungkin gombal lah ya, gak mungkin juga jalan ke hati. Maksudnya hanya kiasan. Seneng kan dipuji, kayak Nabi memuji Aisyah dengan pujian apa? Ya Aish gitu, ya Humairah. Terus Nabi suka godain Aisyah gitu kan, nyenengin hati tuh. Kita juga sama teman kita kalau misalnya dia menghargai kita, mengapresiat kebaikan kita, pasti dia muji kita dan bikin kita makin semangat kan. Nah, analoginya kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman pengen sayang Allah itu bertambah, kalau teman-teman pengen Allah itu makin perhatian sama kita, sering-seringlah ngucapin Astaghfirullahalazim. Allah tuh sayang banget sama hamba yang beristighfar. Kalau seorang hamba beristighfar, Allah itu nggak ngelihat dosa yang masa lalunya, Allah ngelihat istighfarnya coba. Dan istighfar kita itu, kalau benar-benar tulus dari hati, satu kali doang kita ngucapin istighfar, itu cukup untuk menghapus semua dosa kita yang memenuhi langit dan bumi loh. Jadi kalau orang sering-sering beristighfar itu bukan karena istighfarnya kurang untuk bisa menggugurkan dosa, enggak kurang. Istighfar sekali, dosanya memenuhi langit dan bumi, itu dosa habis, nol, zong langsung tuh. Terus ngapain kita harus sering-sering istighfar? Seseorang itu memperbanyak istighfar bukan karena satu istighfar itu kurang, tapi karena dosa kita tuh terulang terus, berulang kali. Maka istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi kan? Bukan berarti kalau kita istighfar kurang dari 100, berarti dosa kita belum dihapus. Enggak, sekali doang, kalau itu berasal dari hati, Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah itu enggak ribet, enggak kayak manusia. Coba kalau kita ke teman kita, ada kesalahan, minta maaf, berapa kali biar dia maafin? Berkali-kali kan? Kita telepon, di-reject. Kita japri, enggak di-read sama dia. Kita DM, gak dibaca-baca juga, gak dibalas. Kita request biar bisa masuk ke akun dia, gak diterima karena di lock akunnya. Itu manusia. Apalagi kalau dia udah sebel banget sama kita, langsung di blok tuh. Sampai kita harus pakai nomor baru, pakai ganti akun baru, baru bisa japrian lagi sama dia. Itu manusia. Allah itu gak pernah ngeblok hambanya kalau selama hamba itu minta maaf kepada Allah. Gak pernah kita Astaghfirullahalazim gak dirit sama Allah, gak ada itu. Kalau kita minta maaf sama teman kita bisa aja gak dirit kan? Maafin gua ya, gua salah gitu. Udah kesend, terus ada contrengan 2, tapi gak dirit sama dia. Kalau ke Allah pasti dirit, detik itu juga dirit sama Allah. Langsung jadi warna hijau tuh atau biru.
Astagfirullahalazim, send, tring, langsung biru. Ah, Allah ngerit. Karena Allah itu online-nya 24 jam sehari, nggak pernah offline, nggak pernah lost sinyal, nggak pernah habis baterai. Maaf ya, nggak dirit, habis baterai lagi di charge, nggak ada itu. Apa ayat Allah itu online terus? Kulla yawmin huwa fi sya'n, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah online. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kalau kita nggak setiap hari online, atau kita online pun tapi sibuk dengan chat di grup yang lain. Grup ini cuma jadi CCTV doang kan? Kayak misalnya kita punya 3 grup SD, SMP, SMA gitu. Kalau udah nambah lagi nanti grup jomblo yang visabilillah gitu. Nambah lagi gitu ya. Grup ayah muda misalnya. Terus ada lagi grup galau. Kenapa galau? Udah nikah tapi kayaknya ada kayak masalah gitu dalam pernikahan. Bikin grup juga tuh biar saling share pengalaman. Kalau dia kayak gitu ntar gini triknya gitu-gitu deh. Ada-ada aja lah, pokoknya grupnya banyak tuh. Coba berapa grup yang kita sanggup aktif di dalamnya? Paling 1-2 doang. Sisanya kita cuma jadi CCTV. Kalau lagi heboh baru kita bacanya nge-scroll. Kadang-kadang nggak dibaca juga, pas dibuka langsung delete chat gitu biar nggak memenuhi memori kita. Udah aja, nggak dibaca-baca juga tuh. Tapi Allah, kita di grup mana aja, Allah itu ketika kalian berdua, Allah yang ketiga. Kan ayatnya gitu kan? Jadi kita bikin grup berdua nih, Allah ada loh sebagai admin malah. Yang mensortir nih, ada yang bahasa-bahasa nggak bagus nih, nanti bisa diblok sama Allah. Kalau kita bikin grup bertiga, Allah yang keempat. Kita berempat, Allah yang kelima. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bareng dengan kita terus dimanapun kita berada. Dan Allah selalu online. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau bahasa sosmed, dia nggak pernah habis baterai, nggak pernah lost sinyal. Ntar aja kita chatnya ya, gua charging dulu nih. Nggak. Allah selalu online. Dan walaupun Allah selalu online, yang minta ke Allah tuh banyak banget. Allah fallback dong, macam-macam segala macam tuh banyak banget yang minta ke Allah. Allah nggak kewalahan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum wala ya'uduhu hifdhuhuma. Nggak pernah Allah kewalahan sama sekali. Walaupun kulla yaumin huwa fi sya'n. Jadi kalau kita minta maaf sama teman kita, bisa banget dia nggak akan ngerit. Apalagi lagi sebel. Begitu nama kita muncul, nggak akan dirit, langsung lewat. Padahal online tuh. Kayak kita misalnya sama kita orang yang udah nikah, misalnya lagi ada masalah sama istrinya, itu kan suka, maafin papa ya, misalnya segala macam. Atau teman kita juga gitu, dia sih udah ngelihat WA kita, taunya dari mana? Last scene-nya kan ya. Misalnya kita nge-WA dia jam 9.30 pagi, last scene-nya dia jam 9.35, berarti kan dia baca kan? Terus lastinnya lagi jam 10, lastinnya lagi jam 11, lastinnya lagi jam 12, sampai malam, lastinnya jam 11 malam, WA kita belum juga berwarna biru. Berarti dia tahu, cuman sengaja nggak ngerit. Itu manusiawi banget tuh. Tapi Allah nggak gitu. Allah nggak ada lastinnya 5 menit setelah kita istighfar, tapi nggak ngebaca istighfar kita, nggak ada tuh. Di detik kita kirim istighfar ke Allah, detik itu juga Allah ngerit. Walaupun ngirimnya jauh loh ke langit, tapi kan Allah punya teknologi yang lebih canggih dari makhluk. Kita kirim ke Amerika aja langsung datang, langsung kebaca, apalagi dengan kebesaran Allah. Jadi pas kita bilang astagfirullahalazim, Allah langsung balas. Udah aku maafin, coba. Enak banget kan? Allah tuh baik banget tuh. Kita bilang astagfirullahalazim, detik itu juga Allah balas. Langsung Allah typing gitu kan? Oh, Allah typing Apa typingnya? Udah dimaafin. Terus kita balas lagi, Allah tapi dosa saya banyak banget. Udah lupain aja. Semuanya ya Allah, semuanya kata Allah. Jadi kita jadi kayak senang gitu chat sama Allah semalaman. Allah ngeladenin semalaman. Yang capek dalam chat dengan Allah itu bukan Allah, kitanya yang capek. Allah nggak pernah capek sama kita. Udah ya, udah lama banget nih, udah 2 jam kita ngechat. Banyak hamba-hamba yang lain loh yang pengen. Enggak, Allah mah nggak kayak gitu. Kita doang nih yang ngerasa lelah chat sama Allah kan.
Coba kita angkat tangan sama Allah. Pernah nggak Allah bilang, udahlah angkat tangannya udah kelamaan, udah sudah cukup. Giliran yang lain. Enggak, kita dong yang pegal tangan kita. Kita yang pegal dengan lisan kita. Kita yang ngantuk mata kita. Allah nggak pernah pegal, nggak pernah capek untuk mendengar chat dari hambanya. Nggak sama sekali. Jadi kalau ke manusia itu agak-agak ribet kalau minta maaf. Tapi kalau sama Allah itu mudah banget. Cuman satu doang yang Allah harapin dari kita. Begitu kita ngesen Astaghfirullahalazim, itu jangan cuma kata-kata, tapi berasa di hati. Yang Allah nilai itu hati kita tuh. Kalau yang kita ngeklik pas ngesen itu adalah lisan, Allah nggak akan read. Mau sampai kiamat juga nggak akan di-read sama Allah. Tapi kalau kita ngesennya pakai hati, di detik itu juga langsung Allah typing. Kalau ngirimnya pakai hati. Dan walaupun kita tidak berteriak, Allah di langit ketujuh, ya sami'ud du'a, sangat mendengar setiap ucapan kita. Jadi bagi Allah, yang penting istighfar kita walaupun cuma satu kali dari hati. Apalagi kalau berkali-kali, Allah lebih senang lagi tuh. Sekali doang, kalau dari hati, udah langsung Allah hapuskan semua dosa. Terus ngapain harus berkali-kali? Itulah bentuk dari penyesalan kita. Kita ngerasa kayaknya dosanya banyak, masa istighfar sekali doang? Walaupun kalau dari angle Allah, sekali itu udah cukup. Tapi dari angle kita kan kayak kita ngerasa guilty banget ya. Merasa bersalah banget. Aduh, banyak banget nih dosa saya. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal astagfirullah yang pertama itu udah gugur dosa kita semuanya. Kalau dari angle Allah. Tapi dari angle kita sebagai pendosa, kita ngerasa kayak dosa kita lebih banyak daripada istighfar. Harusnya istighfar lebih gitu. Jadi dua angle yang berbeda. Saya pengen ngambil angle-nya Allah nih. Angle-nya Allah, istighfar sekali aja cukup buat Allah. Asal itu sidqan, jujur, berasal dari hati kita. Jadi teman-teman, poin pertama kita pagi ini apa? Kata-kata yang Allah paling suka dari kita itu salah satunya adalah Astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah senang sama kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, kalau kita pengen Allah lebih perhatian sama kita, coba dawamin, sering-sering bilang Astaghfirullahaladzim.